Kita awali News on the Spot hari ini dengan laporan langsung reporter Andika Perdana yang berada di lokasi rapat pimpinan nasional Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta. Iya, Andika, selamat siang. Kita kemudian ingin mengetahui bahwa apakah sudah dikonfirmasi Kubu Agung Laksono tidak hadir dalam Rapimnas ini. Kemudian kita berpikir ketika Agung Laksono tidak hadir, maka akan ada jalan buntu yang sebenarnya sedang diperjuangkan untuk rekonsiliasi Partai Golkar sendiri dalam Rapimnas ini. Baik, Carlos dan pemirsa, masih dari pertarungan politik di internal Golkar dan publik ingin tahu ujungnya seperti apa nanti Partai Golkar akan seperti apa mengakhiri konflik internal yang terjadi selama ini. Dan kita masih mengingat pada kemarin malam ada pernyataan verbal dari Golkar Kubu Agung Laksono yang menyampaikan tidak akan hadir dalam Rapimnas yang digelar oleh Golkar Kubu Ical di JCC Senayan, Jakarta pada hari ini, di mana agenda hari ini jadwal utamanya Rapimnas yang digelar selama 2 hari ini akan digelar jam 10 pagi. Informasi yang diterima oleh rekan-rekan media di sini. Namun dari informasi yang berkembang dan ada klarifikasi di sini bahwa acara ini akan dimulai pada jam 19.00 malam nanti, yang juga dihadiri petinggi Partai Golkar. Apakah benar dihadiri kubu dari Golkar Agung Laksono? Kami masih mencari tahu dan belum ada nampak terlihat petinggi ataupun elit Partai Golkar yang hadir di JCC pada hari ini. Ya, menarik juga Carlos dan pemirsa, ada kemarin dari surat kepanitiaan Rapimnas yang digelar hari ini dengan nomor surat KEP 74 DPP Golkar 2016 yang ditetapkan pada 14 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham. Ada nama-nama dari Golkar Kubu Agung Laksono yang masuk dalam kepanitiaan Rapimnas yang digelar pada hari ini. Seperti nama-nama di sini, ada dari informasi yang kami terima diperoleh oleh tim Berita 1, penanggung jawab acara ini Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham. Lalu ada petinggi dan elit Golkar lainnya seperti Setia Novanto, Aziz Samsudin, Rio Budi Santoso, MS Hidayat. Dan seperti diketahui juga ada nama sejumlah Kubu Agung Laksono yang tertulis di anggota SC Golkar, diantaranya Aceh Hasan, Fayakun Andriadi, yang seperti disampaikan sebelumnya memang ada pernyataan dari Golkar Kubu Agung Laksono yang tidak akan hadir pada Rapimnas hari ini. Carlos. Iya, Andika, dinamika di tubuh Partai Golkar ini sudah sejak lama, kemudian kita simak mulai dari peran Wakil Presiden Yusuf Kala yang merupakan politisi senior Partai Golkar, dan juga sampai dengan reorganisasi di kepengurusan fraksi Partai Golkar DPR yang dilakukan oleh Setia Novanto. Apa kemudian langkah-langkah ini dapat memicu atau juga memberi jaminan adanya perdamaian kedua kubu dalam permasalahan internal Golkar ini? Ya, tentu ini masih belum dapat dipastikan dan masih menjadi pertanyaan sejumlah elit Golkar dan termasuk dari kader di tingkat DPP di daerah Golkar. Karena ada pernyataan menarik tadi disampaikan salah satu anggota DPT yang kami hubungi, bahwa dalam politik yang pasti hanya ketidakpastian itu sendiri. Karena mereka masih menantikan apakah nanti benar akan bersatu Golkar ini. Dan sebelumnya juga kita masih ingat Idrus Marham dari Kubu Ical menyampaikan bahwa dari Rapimnas yang digelar ini akan menjadi tempat atau wadah untuk nantinya menjadi satu suara yang bulat untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Dan untuk jalan nanti Golkar seperti apa, kita masih mengingat juga ada beberapa pernyataan-pernyataan yang cukup keras dari elit Golkar, termasuk dari Kubu Ical atau dari Kubu Agung Laksono, yang masih menginginkan adanya Munas, dan yang satu masih setengah-setengah apakah benar ingin melaksanakan Munas dan ingin duduk bersama untuk menyelesaikan masalah Golkar. Lalu kami juga sudah memiliki informasi bahwa menjelang Rapimnas yang digelar pada 19 malam hari ini, tim transisi Partai Golkar menggelar pertemuan perdana di kediaman pribadi Ketua Tim Transisi Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini membahas tugas fungsi tim transisi untuk membentuk kepengurusan Munas bersama Partai Golkar.